Arabella sibuk menyiapkan makanan untuk Denver. Ia membuat makanan yang konon kesukaan dari suaminya itu. Setelah dirasa semua sudah siap, Arabella pun membawa makanan itu ke meja makan dan kembali ke dapur untuk mengambil minuman. Namun, saat ia menuangkan minum dari kulkas, ia sedikit terkejut mendapati lengan besar memeluk perutnya posesif. Dan ia sudah paham betul siapa pelakunya. Mengapa kamu sangat menyukai lavender? Entahlah, kurasa aku suka wanginya. Baiklah, kalau begitu aku menyukainya juga, ujar pria itu. Lepaskan, kamu bilang lapar kan? Ayo kita makan, pinta Arabella melepaskan pelukan Denver. Denver berjalan mengekori Arabella dan mendudukkan dirinya di kursi meja makan. Ia sedikit menarik sudut bibirnya melihat hasil makanan dari istrinya itu. Kamu memasak lasanya? Tanya Denver. Iya, Madam Queen bilang kamu menyukainya, jadi aku belajar padanya tadi siang, ucap Arabella dengan senyuman menghiasi wajahnya. Wow, menakjubkan. Arabella mendudukkan badannya dan berhadapan dengan Denver yang tengah mencoba masakannya. Enak? Tanya Arabella. Enak, kamu berbakat, ucap Denver. Terima kasih. Kamu mau makan? Tanya Denver disambut gelengan dari Arabella. Arabella merasa ngantuk menyerangnya. Ia pun merebahkan kepalanya ke meja makan. Denver baru menyadari istrinya mulai tertidur. Ia pun membereskan bekas makannya dan mengangkat tubuh Arabella ke kamarnya dan merebahkan tubuh Arabella dengan pelan, takut mengganggu tidurnya kembali. Denver pun ikut berbaring di sisi ranjang sebelah kanan dan ia pun tertidur. Arabella bangun terlebih dahulu daripada Denver. Ia tersenyum manis saat memandang wajah damai Denver. Ia pun bergegas untuk mandi dan setelah itu menyiapkan segala keperluan untuk Denver, mulai dari kemeja, jas, sepatu, dan juga dasi. Setelah semua dirasa siap, ia pun membangunkan Denver. Bangunlah, sudah pagi, kamu harus berangkat bekerja. Baiklah, 5 menit lagi, ucap Denver dengan suara seraknya. Baiklah, aku akan pergi kalau begitu, ancam Arabella. Baiklah, aku sudah bangun, ucap Denver berjalan ke kamar mandi. Setelah Denver masuk ke kamar mandi, Arabella turun ke lantai dasar untuk memeriksa sarapan. Sarapan sudah siap? Tanya Arabella pada salah satu pelayan di dapur. Sudah nyonya, ujar pelayan tersebut. Arabella pun kembali menaiki lift dan berakhir di kamarnya. Di dalam kamar ia melihat Denver tengah memakai jas mewahnya. Arabella berjalan mendekati Denver dan membantu pria itu menggunakan dasinya. Haruskah aku jadi tinggi dulu untuk melayanimu? Tanya Arabella. Seakan mengerti yang dikatakan oleh Arabella, pria itu membungkukkan badannya dan membiarkan istrinya memasangkan dasinya. Kamu sendiri yang terlalu pendek, ejek Denver. Terserah, ucap Arabella. Akan kujemput jam 6 malam. Baiklah, aku pergi dulu ya, ucap Denver mengecup pipi kanan Arabella dengan singkat. Arabella mengantarkan Denver menuju garasi mobilnya dan melepas kepergian suaminya itu. Setelah itu, Arabella kembali memasuki mansion dan membunuh rasa bosannya dengan menonton acara di TV. Lorenzo Group jam 4 sore. Denver dan Jonathan berjalan ke ruang rahasia di dalam ruang kerja Denver. Denver membuka password dari ruangan itu dan ruangan yang tadinya berbentuk lemari itu pun terbuka, menampilkan sebuah pintu baja. Denver membukanya dan berjalan ke arah proyektor di salah satu sudut ruangan itu. Denver duduk di sofa berhadapan dengan proyektor tersebut. Jonathan duduk di samping Denver. Ia membuka map berwarna coklat besar yang berisikan sebuah buku. Denver, ini buku, ucap Jonathan.
Bukalah buku itu, Jonathan, suruh Denver. Ketika buku itu dibuka, terpampanglah sebuah mini proyektor dan Denver menekan sebuah tombol di sana dan sebuah video pun berputar. Diketahui proyek dari nuklir ini memakan waktu 6 tahun. Namun sayangnya, proyek ini diberhentikan karena kematian dari Henry Ribeiro, sang pemilik gagasan dan pembuat nuklir tersebut. Beberapa ilmuwan ikut dalam proyek nuklir ini, diantaranya Mark Alfonso dari Spanyol, Chico Federico dari Inggris, dan Gabriel Batistuta dari Italia. Mereka melakukan proyek ini untuk mewujudkan impian Amerika untuk memiliki senjata termutakhir di dunia. Namun dikarenakan kematian Henry, perselisihan mulai terjadi di saat Chico dan Mark berusaha memperebutkan data proyek nuklir tersebut, hingga membuat Gabriel merasa bahwa proyek ini membelah dunia. Akhirnya, Gabriel mengkopi seluruh data dari proyek tersebut dan memindahkannya di sebuah disk, serta menghapus seluruh data yang disimpan oleh Henry. 1 tahun kemudian, Gabriel Batistuta dikabarkan meninggal dunia dikarenakan pembunuhan. Namun sampai sekarang belum ada kejelasan mengenai pembunuh dari Gabriel Batistuta. Suara dari proyektor itu pun terhenti, namun tergantikan dengan wajah Antonio Bill, yaitu wakil presiden Amerika. Kami meminta bantuanmu, Tuan Lorenzo, untuk memecahkan misteri di mana tempat disk itu disimpan, dan kita bisa menyelamatkan negara kita karena aku yakin Aldo sudah mengatakannya padamu. Tentu, Tuan Bill. Terima kasih, kamu sudah tertarik dengan misi ini, Tuan Lorenzo. Apapun yang kamu butuhkan, kami akan memberikannya. Senjata, bom, granat, helikopter, apapun itu. Kamu hanya perlu meminta. Kapan aku menjalankan misi ini? Kami akan memberitahukan padamu saat semuanya sudah siap. Yang perlu kamu lakukan adalah analisa apa aja kemungkinan yang akan terjadi dalam misi ini dan persiapkan dirimu, Tuan Lorenzo. Baiklah, jika sudah tidak ada pertanyaan, pesan ini akan hancur dalam 10 detik. Dan benar saja, dalam hitungan detik buku itu meledak, namun ledakannya tidak terlalu besar. Kurasa yang membunuh Gabriel ada kaitannya dengan Mark atau Chico, ucap Jonathan. Aku juga berpikir begitu. Mungkin mereka terobsesi untuk membuat nuklir hingga mereka pun saling menyerang. Itu sebabnya Gabriel menghapus data-datanya, ucap Jonathan menimpali. Di mansion Lorenzo jam 5 sore. Arabella sedikit terganggu dengan fashion stylist sekaligus makeup artist yang Denver undang untuk mendandani dirinya. Pasalnya, yang Denver undang adalah seorang pria yang cerewet. Baiklah, Nyonya Lorenzo yang cantik, kamu ingin memilih yang mana? Yang hitam atau yang pink? Ucap pria itu. Aku memilih yang pink aja, Gustav, ucap Arabella. Tidak mungkin, Nyonya, jangan memanggilku seperti itu. Panggil aku Steffi, oke? Tapi kamu pria, Gustav. Nyonya Lorenzo, mengapa kamu keras kepala? Aku tak ingin dipanggil Gustav. Aku hanya ingin dipanggil Steffi. Baiklah, Steffi, aku memilih yang pink. Kurasa itu cukup panjang, sedangkan yang hitam terlalu pendek, ujar Arabella. Padahal kamu akan tampak lebih seksi saat memakai dress berwarna hitam itu, Nyonya Lorenzo, ucap Gustav yang dengan gemulainya. Sepertinya yang pink juga cukup seksi deh. Lihatlah punggungnya, hampir terbuka semua kok. Baiklah, biar ku bantu kamu ganti baju. Tidak, sentak Arabella. Mengapa? Aku bisa sendiri, lagi pula kamu seorang pria. Ayolah, Nyonya, aku tak akan tertarik padamu. Kecuali jika aku melihat tubuh seksi suamimu, Tuan Denver. Mungkin aku tak bisa menahannya. Sialan kamu, umpat Arabella. Arabella berjalan menuju walk-in closet dan memakai dress yang sudah dipilihnya. Setelah selesai, ia pun keluar dari walk-in closet dan mulai di make up oleh Gustav. Setelah selesai, jam menunjukkan pukul 6. Dan itu artinya Denver akan pulang.
Benar saja, saat ia sudah selesai dengan make up-nya, ia pun diantarkan turun oleh Gustav dan berakhir di ruang tengah. Di sana sudah ada Denver yang memakai pakaian mewahnya. Denver menarik sedikit ujung bibirnya. Lihatlah suamimu yang tampan. Oh Tuhan, tolong tahan aku, bisik Gustav. Jika kamu berani mendekatinya, akan kupastikan kamu lenyap di tanganku, Steffi. Wow, Nyonya Lorenzo, nampaknya kamu sangat garang ya. Diamlah. Mereka pun berdiri di hadapan Denver. Arabella melirik sekilas pada pria gemulai di sebelahnya. Jangan macam-macam, Steffi, ancam Arabella. Aku tak yakin bisa mengendalikan diriku, ujar pria itu. Terima kasih atas pelayananmu, Steffi, ucap Denver. Tentu Tuan Seksi, ucap Steffi dengan cengiran kudanya yang hanya ditanggapi senyuman tipis di bibir Denver. Arabella, kita berangkat sekarang, ucap Denver. Iya, aku tak suka berlama-lama dengan seorang nyamuk di sini, sindir Arabella dan melenggang pergi dari hadapan Denver dan Steffi yang membisu. Maafkan istriku, dia hanya sedikit cemburu padamu, Steffi, ucap Denver. Ayolah Tuan Lorenzo, jika aku di posisinya, hal serupa pun akan terjadi. Kamu akan diantar pulang oleh sopirku. Baiklah, Tuan Lorenzo, aku pamit dulu ya, ujar Steffi menepuk lengan kanan Denver dengan gemulai. Setelah kepergian Steffi, Denver berjalan ke arah mobil sport miliknya yang di dalamnya sudah ada Arabella. Ia duduk di samping istrinya itu dan mobil sport itu pun mulai bergerak menelusuri jalanan New York menuju salah satu ballroom termewah di New York. Kamu cantik. Kamu ingin memuji kemampuan pria itu, ucap Arabella dengan sinis. Sungguh, aku tak bermaksud begitu, Arabella. Terserah deh. Denver mengangkat ponselnya yang berdering. Iya, Jonathan. Bos, aku tepat di belakangmu dengan beberapa bodyguard lainnya. Sudah kamu pastikan tempat itu aman? Tentu, bos. Baiklah, jangan terlalu jauh, Jonathan. Tentu. Denver mematikan sambungan teleponnya. Dan tanpa disadari Denver, Arabella mendengar semua percakapannya dengan Jonathan. Arabella menolehkan kepalanya ke belakang dan mendapati 5 mobil yang ia yakini bodyguard Denver. Datang ke sebuah pesta dengan membawa gerombolan bodyguard, kurasa itu berlebihan, Denver. Hanya antisipasi, Nyonya. Selalu menjengkelkan. Denver keluar dari mobilnya yang dibukakan pintu oleh bodyguardnya. Ia keluar dengan Arabella di sampingnya. Denver berjalan dengan mengapit lengan Arabella. Ia pun melewati red carpet yang dengan sesekali tersenyum pada rekan bisnis yang menyapanya. Tuan Lorenzo, senang melihatmu di sini. Tentu, Tuan Robert. Kamu membawa istrimu? Iya. Maafkan aku tidak bisa datang saat di pernikahanmu. Oh, tak apa. Mari kita ke sana. Ada beberapa rekan bisnis yang sepertinya harus kita sapa. Tentu. Kamu duduk saja dulu di sini, oke? Aku akan kembali. Jangan terlalu lama. Pesan Arabella yang diikuti anggukan oleh Denver. Arabella duduk di salah satu meja jamuan yang disediakan. Ia meminum wine di sana dan memaksa untuk menikmati pestanya. Kamu sendirian? Loh, Julian? Lirih Arabella. Boleh duduk enggak? Ucap Julian disambut anggukan Arabella. Lo di sini, tapi kok bisa? Tanya Arabella. Papa pembisnis, Bel. Oh iya? Siapa? Rekan kerja suami lo. Itu yang lagi ngobrol sama suami lo itu. Inder Ziyi. Lo anaknya Inder Ziyi? Iya. Gue kira lo. Udahlah, jangan dibahas. Sela Julian. Lo mau lanjut kuliah di sini? Mungkin sih iya. Papa pengen gue belajar bisnis mulai sekarang. Makanya gue disuruh sekolah di sini. Lo sendiri? Ucap Julian melirik ke arah Arabella. Gak tahu. Gue rasa lebih enak jadi ibu rumah tangga biasa deh. Ya walaupun terdengar kuno, tapi dibalik itu seenggaknya gue bisa bantu-bantu suami gue di dunia bisnis. Gue bisa belajar dari dia. Kenapa? Ya nggak tahu.
Gue percaya aja sama Denver. Lo udah cinta sama dia, ucap Julian spontan. Membuat Arabella menelan salivanya. Pasalnya, ia pun bingung dengan apa yang dia rasakan. Gue bakal tinggal di sini. Kita bisa aja jalanin hubungan kayak dulu, Bel, ucap Julian menggenggam tangan Arabella dengan erat. Julian, jangan mulai deh. Apa? Arabella menolehkan kepalanya saat mendengar deman dari seseorang. Ia sedikit gugup saat Denver memandangnya dengan tatapan selidik. Denver, ini tidak seperti yang kamu lihat, sangga Arabella, namun Denver hanya menatapnya datar dan menaikkan satu alisnya. Arabella dibawa oleh Denver meninggalkan Julian yang memandangnya tak suka dan berjalan dengan angkuh ke arah kerumunan pembisnis yang sedang berunding dan mengapit lengan istrinya dengan erat seakan enggan melepaskan istrinya itu. Denver menuntun Arabella untuk duduk di salah satu meja besar yang sudah diisi oleh beberapa orang. Denver melirik ke arah Julian yang kembali duduk di sebelah Arabella. Sial, dia lupa bangku di sebelah kanan Arabella kosong. Dengan wajah datar, Denver meletakkan tangannya ke paha Arabella yang dibalut long dress berbahan satin. Ia pun tak luput dari penglihatan Julian. Julian berdecak dan mengalihkan pandangannya ke arah lain. Denver menyesap vodka yang sudah disiapkan di meja jamuan. Sedangkan Arabella, ia merasa terganggu dengan telapak tangan Denver yang menggerayangi pahanya. Seakan mengetahui apa yang dirasakan istrinya, Denver melirik ke arah Arabella. Ada apa? Tanya Denver kontras dengan apa yang dilakukan oleh tangannya. Bisa kamu hentikan gerakan tanganmu? Bisik Arabella. Ada apa, Nyonya Lorenzo? Tidak apa, Tuan Robert. Istriku hanya sedikit terganggu dengan kehadiran seseorang, ucap Denver dengan tenang. Benarkah? Tapi yang di dekatnya hanya ada kamu dan Julian. Entahlah, ucap Denver penuh penekanan. Arabella menautkan alisnya mendengar penuturan Denver. Yang benar saja, pria ini berusaha menyindir Julian. Tuan Ziyi, ada beberapa hal yang harus kubicarakan padamu, ucap Denver kepada Inderzi yang duduk tepat di hadapannya. Tentu, ucap pria parubaya itu. Selesai kepergian Denver, Arabella hanya menatap kosong makanan yang ada di hadapannya. Ia bingung dan merasa tidak enak pada Julian atas sindiran dari Denver. Lo lihat mulut tajam laki lo itu, nyindir gue barusan. Maaf, lirih Arabella. Lo tersiksa kan hidup sama dia? Bisik Julian dihadiahi tatapan membunuh dari Arabella. Lo bisa telepon gue, Bel. Nomor gue masih aktif kok, ucap Julian meletakkan tangannya ke punggung terbuka Arabella. Di lain tempat, Denver mengeratkan genggamannya kala melihat tangan Julian dengan lancang meraba punggung terbuka Arabella. Denver menatap Inder dengan tatapan yang sulit diartikan. Kuharap kamu bisa memberi pelajaran caranya menjaga tangan dengan baik pada putramu itu, Tuan Ziyi, ucap Denver dengan dingin. Maafkan putraku, Tuan Lorenzo. Jika putramu masih berusaha untuk mengganggu istriku lagi, akan kupastikan masa depannya hancur di tanganku. Dan jangan lupa, proyek hotel kita juga akan terancam batal, Tuan Ziyi. Perintah Denver dingin, namun menusuk. Denver melangkahkan kakinya dan mendudukkan dirinya di meja jamuan. Tak berapa lama Inder pun ikut bergabung, namun ia langsung meminta Julian untuk segera pulang. Denver menjunjingkan senyum miringnya, melihat tatapan kebencian Julian kepadanya. Apa yang terjadi? Tanya Arabella. Hanya sebuah peringatan kecil kok. Maksudmu? Ah, lupakan. Tapi nikmati saja pestanya. Dan ya, ujar Denver menjeda dan meletakkan tangannya ke punggung Arabella, bahkan merabanya dengan pelan. Lupakan sentuhan pria itu. Ingat aja sentuhanku, suamimu, bisik Denver tepat di telinga kiri Arabella. Bahkan Denver mengecupnya pelan. Kamu tergoda? Tanya Denver melihat wajah merah Arabella. Ia mengeluarkan seringainya dan berbisik lagi namun lebih pelan. Tunggu sampai selesai, Hani.
Arabella hanya menelan salivanya mendengar penuturan Denver. Benar, tebakan pria itu. Ia tergoda dengan perlakuan Denver. Arabella pun memikirkan ide jahilnya. Ia meletakkan tangannya ke paha Denver dan mengelusnya dengan pelan. Bel, ucap Denver memperingati. Berusaha balas dendam. Baiklah, kita memang pasangan yang serasi, ucap Denver menaikkan satu alisnya. Dengan cepat, Denver berdiri dan membenahi jasnya. Tuan Robert, terima kasih, pestanya sangat menyenangkan. Tapi, saya harus pergi. Istri saya membutuhkan sesuatu, ucap Denver melirik Arabella. Wah, sayang sekali. Mengapa sangat singkat, Tuan Lorenzo? Ada hal penting, Tuan, ucap Denver, diikuti senyuman tipis di bibir Arabella. Baiklah, hati-hati di jalan, Tuan dan Nyonya Lorenzo. Tentu, Denver menyalami pria di depannya. Denver menggenggam erat tangan Arabella. Ia menariknya pelan dan mereka pun langsung memasuki mobil mewah Denver yang sudah siap membelah jalanan New York. Denver hanya menatap wajah Arabella lekat-lekat. Ada apa? Apa riasanku rusak? Tidak. Lalu? Kamu cantik. Terima kasih. Kamu juga. Aku tahu. Ih, menyebalkan. Kamu juga. Hening. Denver masih betah menatap wajah Arabella. Sedangkan yang ditatap hanya menunduk. Pipinya merona ditahan seperti itu oleh Denver. Ditatap seperti itu oleh Denver. Tiamu. Aku mencintaimu. Dalam bahasa Italia. Ucap Arabella cenderung berbisik namun masih didengar oleh Denver. Untukku. Kamu pikir aku mengatakannya untuk supir begitu? Teriak Arabella dengan kesal karena pria di depannya begitu tidak peka. Oke, tenang, aku minta maaf. Ucap Denver mengalihkan pandangannya ke arah kaca. Kamu tidak membalasnya. Kamu mendengarku kan? Tanya Arabella. Ih, menyebalkan. Gerutu Arabella, namun matanya melebar karena Denver dengan tiba-tiba mencium pipi kanannya. Itu balasannya. Aku tak mengerti, ujar Arabella dengan polos. Kamu memang bodoh, ucap Denver diikuti kekehannya. Hei, kamu yang tidak peka dan kamu mengataiku bodoh, yang benar saja dong. Kamu juga tidak peka, Hani, aku bilang itu balasanku. Artinya kamu juga memiliki rasa yang sama. Denver hanya diam. Namun Denver hanya mengangkat satu alisnya dan tersenyum tipis. Dengan gerakan cepat, Arabella memeluk prianya dengan erat. Dan Denver pun mengecupi puncak kepala Arabella. Hingga mereka pun sampai di mansion Denver. Dengan cepat, Denver menggendong Arabella ala-ala Brindle style menuju kamarnya.